Pernah kepikiran nggak apa yang sebenarnya seseorang ngelakuin kejahatan? Alasan sebenarnya gitu, benci, balas dendam, atau ya apapun itu whatever. Tapi ini ada yang alasannya sangat why gitu, kok bisa gitu. Di Korea Selatan ada kasus yang ngeri banget cuy, dimana seorang cewek tega membunuh orang dan alasannya, mau tahu gak alasannya apa? Dia ngelakuin itu. Ternyata dia cuma pengen tahu rasanya ngelakuin atau ngebunuh doang. Gila banget gak sih? Cuma pengen tahu doang rasanya kayak gimana. Terus kenapa dia bisa terpengaruh buat ngelakuin aksinya itu, dan kenapa dia pengen tahu rasanya, apa yang terjadi sama dia sampai tega ngilangin nyawa orang lain. Mari kita bahas di pojok literasi. Jadi, kasus ini terjadi di Korea Selatan, di mana seorang cewek yang umurnya 23 tahun dan namanya Jung Yojun. Jung Yojung, ya itu gak sih sebutannya atau panggilan atau bacaannya? Ya gua gak tahu ya. Gua sebut cewek Jung ini ya, ngelakuin aksinya yang sangat sadis dan brutal cuman karena penasaran doang. Serius, ini cuma karena penasaran doang. 살해 후에 여러 차례 집을 오가셨는데 혹시 이유가 있었을까요? 실종 사건으로 위장하려고 했습니다. 제정신이 아니었던 것 같습니다. 죄송합니다. Setelah diselidiki, ternyata cewek Korea yang punya nama Jung ini penggemar berat acara-acara true crime atau kejahatan dari kisah nyata dan novel kriminal. Nah, karena kebanyakan nonton dan baca tentang itu, dia jadi terinspirasi buat ngelakuin hal yang sama di dunia nyata juga. Gila banget sih ini. Kalau kalian suka nonton yang kayak gitu juga atau baca yang kayak gitu juga, please jangan ya deh ya. Gak boleh ngelakuin yang kayak gitu. Itu cuman ada di film-film doang dan cuma ada di novel-novel doang. Jangan dilakuin yang benerannya, oke? Yang gak habis pikirnya tuh pelaku sampai bikin rencana super detail buat ngelakuin aksinya ke seorang guru bahasa Inggris yang dia cari lewat internet. Parahnya lagi, sebelum kejadian ini, pelaku udah sempet chat atau kontak lebih dari 50 orang dan ya kebanyakan yang dikontaknya tuh cewek. Modusnya tuh sih nyari orang yang bisa ngajarin les private di rumah. Emang bener-bener udah direncanain dari awal sih, ini gila. Sampai 50 orang buat di-chat dong, buat nyari orang yang muasin rasa penasaran dia doang gitu. Gila, serem. Singkat ceritanya, di bulan Mei, pelaku akhirnya chattingan atau kontakan sama guru yang umurnya 26 tahun. Dan tinggalnya itu di Busan. Pelaku pura-pura jadi ibu-ibu cuy. Terus dia bilangnya lagi cari orang yang mau ngajarin bahasa Inggris buat anaknya yang masih SMA. Bahkan saking niatnya dia sampai beli seragam SMA di toko online cuy. Ini bener-bener super niat banget Jir. Kebayang gak sih gimana totalitasnya dia bikin rencana ini. Nah, guru dan pelaku ceritanya udah deal-dealan nih. Harga, tempat, dan tanggal ngajarinnya udah deal-dealan, udah sesuai semuanya. Tempat ngajarinnya tuh di rumah guru bahasa Inggrisnya. Nah, pas waktu kejadian, pas waktu perjanjiannya, pelaku itu pergi ke rumah korban. Nah, pas pelaku masuk ke rumah korbannya, pelaku langsung nyerang korban dan menusuk korban lebih dari 100 kali. Ini sadis banget anjir. Gila, 100 kali cuy. Nah, setelah ngelakuin itu, dia potong-potong dulu korbannya dan bawa sebagian dari tubuh korbannya yang udah dipotong itu ke taman terpencil pakai taksi. Gila, sampai dimutilasi dong korbannya cuy, buat ngilangin jejak itu. Yang lebih parahnya lagi, pelaku udah ngerencanain ini semuanya berbulan-bulan. Mulai dari cara atau tadi cara yang kayak gini-gini ya, sampai cara buang tubuh korbannya. Ya walaupun semuanya udah direncanain secara detail, secara rapi, secara urut supaya aman, tapi di sisi lain pelaku kurang teliti cuy. Karena dia ketangkap CCTV beberapa kali mondar-mandir di rumah korban. Jadi ya ketahuan deh pelakunya siapa. The video is disturbing because the victim and her alleged murderer were strangers to each other and had met on the app specializing in matching private tutors with students and parents. In fact, the victim met her assailant when she came to her home pretending to be a high school student.
Nah, di pengadilan, pelaku ini sempat ngotot minta hukuman yang lebih ringan dari penjara seumur hidup. Katanya sih, dia ngalamin halusinasi dan gangguan mental waktu kejadian. Tapi pengadilan gak langsung percaya cuy sama omongannya ya karena semua bukti udah nunjukin kalau dia tuh ngerencanain aksinya ini dengan sangat-sangat matang. Ya gimana gak sangat-sangat matang cuy. Udah ada banyak bukti dia itu udah ngerencanain berbulan-bulan, udah ngehubungin 50 orang tutor yang buat jadi target dia. Jadi ya nggak ada alasan lagi buat ngasih keringanan hukuman buat ini orang. Kesimpulannya, kasus ini bikin gue jadi mikir cuy. Sebesar apa pengaruh tontonan atau bacaan yang kita konsumsi setiap harinya? Emang bisa ya bikin kita bener-bener berubah tergantung tontonan atau bacanya? Dan ya yang jelas ini jadi pengingat buat kita semua agar selalu bijak memilih tontonan. Dan tetap punya kontrol diri yang sangat-sangat kuat. Nah gimana menurut kalian soal kasus ini, apalagi alasan dibalik pelaku melakukan aksinya. By the way, kalau kalian suka konten yang kayak gini, jangan lupa di like, share, dan subscribe oke? Dan kalau mau request bahasan lain, komen aja di bawah. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah!